Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Gusnalita, NIM 190290045 dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, dalam pembelajaran matematika wajib untuk kelas 12 ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu materi dimensi 3 untuk submateri, yaitu jarak dalam bangun ruang. Kemudian sebelum itu saya akan menyampaikan dulu untuk kompetensi dasar, yaitu yang pertama kompetensi pengetahuan 3.1, mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian kompetensi dasar keterampilan, yaitu 4.1, menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Adapun peta konsep yang akan disajikan di sini adalah peta konsep mengenai jarak antar titik. Nah, untuk mempelajari jarak antar titik ini, di sini dibutuhkan materi prasyarat, yaitu teorema Pitagoras dan jenis-jenis segitiga. Nah, untuk teorema Pitagoras ini dan untuk jenis-jenis segitiga ini telah kita pelajari sewaktu di SMP. Jadi di sini hanya mengulang sedikit saja untuk mengingatkan kembali sebelum masuk ke materi jarak antar titik. Nah, untuk teorema Pitagoras ini nantinya kita diharapkan mampu menyebutkan rumus yang dapat diterapkan. Dan untuk jenis-jenis segitiga ini kita nantinya mampu membedakan jenis-jenis segitiga yang satu dengan yang lainnya, serta menerapkannya untuk penentuan garis tingginya. Nah, diharapkan setelah kita mempelajari jarak antar titik, nantinya kita bisa menerapkan ke aplikasinya atau pemecahan soalnya. Nah, berikutnya yaitu mengingat kembali mengenai teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras sebelum kita masuk ke materi inti. Nah, di sini terdapat sebuah segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku ini kita beri nama segitiga siku-siku A, B, dan C, di mana siku-siku di A. Nah, sekarang coba kita perhatikan, manakah sisi siku-siku dari segitiga siku-siku? Nah, benar ya. Jadi sisi siku-siku dari segitiga siku-siku itu adalah sisi AB dan juga sisi AC. Kemudian, manakah sisi samping atau hipotenusa dari segitiga siku-siku ini? Nah, benar ya. Jadi sisi samping atau hipotenusanya itu adalah sisi BC. Jadi yang disebut sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Nah, untuk penamaan sisi di sini tidak hanya menggunakan titik-titiknya saja, yaitu misalkan di sini adalah sisi BC. Tetapi di sini juga penamaannya juga huruf kecil, menggunakan huruf kecil, yaitu dengan menggunakan sudut yang ada di depannya. Misalkan sisi BC itu berada di depan sudut A, sehingga sisi BC itu bisa juga disebut juga atau dinamakan sisi A, dan penulisannya dengan penggunaan huruf kecil. Nah, begitu juga dengan sisi AB, di mana sisi AB ini berada di depan sudut C, sehingga untuk penamaannya bisa dinamakan dengan sisi C. Begitu juga dengan sisi AC. Nah, berikutnya adalah untuk
teorema Pitagoras. Kita ingat kembali konsep teorema Pitagoras, di mana di dalamnya menerapkan ada sisi siku-siku dan sisi miring. Nah, ketika kita mau mencari sisi miring atau hipotenusanya, maka rumus yang dapat digunakan itu adalah yaitu sisi samping atau hipotenusanya yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat itu ekuivalen dengan A sama dengan akar B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, begitu juga untuk mencari sisi siku-siku, yaitu B kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat ekuivalen dengan B sama dengan akar A kuadrat kurang C kuadrat. Begitu juga dengan sisi AB, yaitu C kuadratnya sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat ekuivalen dengan C sama dengan akar A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, selanjutnya kita mengingat kembali yaitu jenis-jenis segitiga. Nah, di sini terdapat segitiga siku-siku dengan besar sudut yaitu 90 derajat. Itu adalah ciri-ciri segitiga siku-siku. Kemudian di sini juga berbentuk segitiga. Nah, ini juga dikatakan dengan segitiga siku-siku. Kemudian di sini juga terdapat segitiga, di mana segitiga ini merupakan segitiga sama kaki. Nah, berikutnya itu adalah segitiga sama sisi, di mana setiap sisi itu memiliki panjang dan jarak yang sama. Kemudian selanjutnya kita fokus ke materi inti yaitu jarak titik ke titik. Nah, perhatikan gambar ini. Untuk konsep jarak titik ke titik, jika terdapat sebuah titik A dan titik B, maka yang disebut sebagai jarak antar titik A ke titik B itu adalah garis AB, berpisah garis dengan titiknya ya. Itu sebenarnya titik dan garisnya itu bersatu. Jadi garis yang menghubungkan antara A dan B itu yang dimaksud dengan jarak titik A ke titik B. Nah, jadi bisa kita simpulkan jika yang ditanya misalkan tentukan jarak dari C ke D, ya sudah, maka tinggal kita tarik saja garis lurus dari C ke D. Baik, sekarang kita terapkan konsep jarak dari titik ke titik tadi ke dalam bangun ruang. Nah, di sini terdapat sebuah kubus, yaitu kubus ABCD EFGH. Nah, coba kita perhatikan kubus ini. Kita akan mencoba mencari jarak titik ke titik dalam bangun ruang. Nah, sini yaitu jarak A ke B adalah garis AB. Kenapa? Karena konsep tadi. Jadi, jarak antara dua titik adalah garis yang menghubungkan dua titik itu. Karena A dan B dihubungkan dengan garis AB, maka jarak A ke B dikatakan garis AB. Begitu juga dengan jarak A ke D adalah garis AD. Kemudian jarak A ke F adalah garis EF. Nah, berikutnya yaitu jarak B ke D adalah garis BD. Kenapa begitu? Karena jarak B ke D dapat kita lihat yaitu tidak ada garis penghubung, maka kita tarik garisnya untuk menghubungkan kedua titik tersebut. Maka jarak BD itu diwakili oleh garis BD. Nah, kemudian kita akan mencoba menentukan jarak A ke B adalah garis AB. Nah, untuk menentukan jaraknya itu bagaimana? Nah, dapat kita lihat di sini. Terdapat sebuah kubus di mana panjang rusuknya itu misalkan
diketahui AB yaitu panjang rusuknya A cm, maka panjang AB itu adalah A cm. Kenapa begitu? Karena unsur-unsur dari kubus. Nah, unsur-unsur dari kubus ini yaitu adalah setiap rusuknya, misalkan panjang rusuknya itu telah diketahui misalnya A cm, maka panjang rusuk BC itu juga A cm. Karena panjang rusuk AB itu juga A cm, maka BC juga A cm. Begitu juga dengan CG, EH, kemudian AD dan juga rusuk lainnya. Kemudian jarak AD sama, yaitu dengan panjang rusuk A cm, kemudian jarak EF dengan panjang rusuknya juga sama, yaitu A cm. Nah, bagaimana dengan jarak BD? Nah, di mana jarak BD ini yaitu diketahuinya yaitu panjang AB. Nah, di sini kita gunakan garis penghubung di mana diketahui AB-nya itu A cm. Kita keluarkan segitiganya atau segitiga bantunya, yaitu diketahui A panjang AB itu A cm, kemudian AD itu juga A cm. Kemudian yang ditanya di sini adalah BD. Maka untuk mencari jarak BD itu kita gunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu BD sama dengan akar A kuadrat tambah AD kuadrat. Nah, sehingga didapatkan hasil BD itu adalah A akar 2 cm. Nah, kemudian jarak CH. Nah, kita juga gunakan segitiga bantu. Nah, untuk mencari CH ini kita gunakan juga rumus teorema Pythagoras, sehingga didapatkan hasil atau jarak CH itu adalah A akar 2 cm. Nah, kalau kita perhatikan, BD dan CH ini memiliki nilai yang sama, yaitu A akar 2. Kenapa bisa seperti itu? Nah, coba kita perhatikan. Kalau masih, maksudnya kalian masih ingat dengan unsur-unsur bangun ruang kubus? Nah, di mana di dalamnya ada rusuk, diagonal sisi, dan juga diagonal ruang. Nah, kalau kita perhatikan di sini, HC dan BD itu merupakan diagonal sisi. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa jika terdapat sebuah kubus dan rusuknya adalah A cm, maka diagonal sisinya adalah A akar 2 cm. Nah, ini berlaku untuk semua diagonal sisi. Kemudian bagaimana dengan jarak DF? Nah, kita cari jarak DF-nya. Sebelumnya panjang diagonal sisinya telah diketahui, yaitu DB. Kita keluarkan segitiga bantunya, yaitu panjang DB itu adalah jarak DB itu adalah A akar 2 cm, dengan BF itu jaraknya itu A cm. Nah, untuk mencarinya kita gunakan rumus teorema Pythagoras, sehingga dapatkan hasil DF ini adalah A akar 3 cm. Nah, begitu juga dengan jarak AG. Dapatkan hasilnya yaitu A akar 3 cm. Nah, hasilnya sama, yaitu jarak DF dan AG yaitu A akar 3 cm. Sama seperti sebelumnya. Jika bangun ruang kubus memiliki rusuknya, yaitu memiliki panjang rusuk A cm dan diagonal sisinya A akar 2 cm. Nah, ini juga berlaku untuk diagonal ruang, yaitu sama-sama memiliki nilai A akar 3 cm. Karena untuk diagonal ruang ini memiliki jarak yang sama, sehingga jarak AG A akar 3 cm sama juga dengan jarak DF. Nah, mungkin itu adalah materi yang dapat dijelaskan.
Semoga bermanfaat untuk melatih keterampilan kita untuk mengasah untuk bisa lebih memahami lagi, bisa kita menyelesaikan atau menguji kemampuan kita dengan menggunakan atau melatihnya dengan soal-soal yang ada, seperti yang ada di buku dan yang ada atau yang diberikan oleh guru. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.